Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 11 dari ayat 25 hingga ke 32 dengan tajuknya Panggilan Allah tidak akan ditarik kembali selama-lamanya. Mari kita baca dari ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku ya dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh kerana kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh kerana nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah lihat petikan sebelum ini tentang tunas asal dan tunas liar. Nah, tunas yang asli atau yang asal itu adalah bangsa Yahudi yang telah dipatahkan dari pohon zaitun. Nah, ini adalah tindakan penghakiman Tuhan terhadap ketidaktaatan dan ketidakpercayaan bangsa Israel. Nah, tunas yang liar pula adalah bangsa-bangsa lain yang dicangkukkan atau dicantumkan kepada pohon zaitun. Dan kerana itu, bangsa-bangsa lain dapat turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya, bagi bangsa Israel, berita baiknya adalah mereka tidak perlu terus tinggal di luar pohon zaitun, yaitu hidup di luar berkat Tuhan. Mereka boleh menikmati semula ya keistimewaan-keistimewaan sebagai umat pilihan Allah. Ya, seperti mana bangsa-bangsa lain yang telah terima kemurahan Tuhan, begitu juga bangsa Israel boleh menerima kemurahan Tuhan kalau mereka kembali kepada Tuhan. Ya, dan Allah pasti berkuasa untuk mencangkukkan mereka kembali. Nah, itulah kata janji dalam ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkukkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkukkan mereka kembali. Ya saudara, apabila kita melihat ketiga-tiga bab ini, yaitu dari bab 9 hingga ke 11 ini, kita harus ingat tentang isu utama dalam ketiga-tiga bab ini, yaitu adakah janji pemilihan, janji pemeliharaan Tuhan terhadap Israel telah gagal? Ya, sebab bangsa Israel itu telah menolak Tuhan dan tidak percaya bahawa Yesus adalah Mesias. Maka inilah yang kita lihat sekarang ayat dari 25 hingga ke 32. Nah, petikan yang kita baca awal tadi ya. Nah, ayat 25
mengatakan, jangan menganggap dirimu pandai. Dalam maksud, janganlah kamu fikir Tuhan telah menolak bangsa Israel dan memilih Anda. Dan karena itu, Anda telah mengganti tempat bangsa Israel. Tidak. Ya, tidak begitu. Bukannya begitu. Paulus berkata, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Nah, dua ayat ini, 25 dan 26, memberi kita tiga kebenaran yang sangat penting tentang Israel. Ya, penolakan yaitu pengerasan hati Israel adalah sementara. Yang kedua, ketegaran Israel akan berterusan sehinggalah jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan yang ketiga, selepas itu seluruh Israel akan diselamatkan. Amin. Nah, kita perlu ingat bahwa bukan seluruh Israel yang telah menjadi tegar, ya, bukan semuanya sudah tegar, karena ada juga sisa Israel yang percaya dan yang beriman kepada Yesus, ya, ada disebut sebelum ini dalam ayat yang kelima. Dan dari sisa yang percaya inilah akan datang suatu masa di mana seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, bilakah ini akan terjadi? Poin yang kedua, ini akan terjadi apabila suatu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, itulah sebabnya penolakan Israel dan ketegaran hati mereka adalah sementara. Ia adalah sementara untuk membuka jalan kepada suatu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apabila jumlah yang penuh ini telah dicapai, ya, maka penolakan dan ketegaran hati mereka akan dialihkan atau dihapuskan. Nah, dengan ini perhatikan ya, Tuhan mengkehendaki supaya kedua-dua bangsa Israel dan yang bukan Israel diselamatkan dalam suatu jumlah yang penuh. Nah, dalam ayat 26 disebut seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, seluruh Israel ini merujuk kepada Israel yang rohani. Ya, bukan Israel yang jasmania. Nah, kita harus kembali kepada kebenaran yang telah disampaikan sebelum ini dalam bab 9 ayat hingga ke-8. Ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, maksud seluruh Israel akan diselamatkan dalam ayat 26 ini, bukannya setiap orang Yahudi akan selamat. Hanya mereka yang benar-benar beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Ya, dikatakan sebagai seorang pengikut Yesus yang benar dan sejati. Nah, begitulah juga maksudnya dengan suatu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ia tidak bermaksud setiap orang atau semua bangsa akan diselamatkan. Maksudnya suatu jumlah besar akan percaya. Nah, contohnya, kita biasa dengan frasa ini yang menyatakan, ya satu kampung pun sudah tahu itu. Ya satu kampung pun sudah tahu ini. Nah, ini tidak bermakna semua orang sudah tahu. Bukan semua orang sudah tahu, tapi kebanyakan orang sudah tahu tentang hal itu.
Ya, begitu juga apabila ayat ini mengatakan suatu jumlah yang penuh akan diselamatkan dan seluruh Israel akan diselamatkan, bukannya bermaksud semua akan percaya, tetapi Tuhan akan bekerja melakukan suatu perkara yang luar biasa, di mana suatu jumlah besar orang akan datang kepada Yesus. Ya, bukan suatu sisa lagi ya, bukan sisa saja, tetapi suatu jumlah besar. Amin. Nah, Tuhan akan bekerja melakukan keselamatan ini. Nah, inilah janji Tuhan. Lihat ayat 26 hingga ke 27. Saya baca 26 dulu. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, Paulus memetik dua ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 59 ayat 20 dan Yesaya 27 ayat 9. Nah, Yesaya berbicara tentang penebus yang akan datang. Nah, saudara, kita tahu penebus yang akan datang itu adalah Yesus Kristus. Dan yang menariknya di sini, ayat ini mengatakan bahwa penebus ini akan datang dari mana? Ayat ini mengatakan penebus akan datang dari Sion, bukan datang dari Bethlehem. Bermaksud, ini bukan kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi, tetapi kedatangan Yesus yang kali kedua dari Sion. Dalam kedatangan kali keduanya, Yesus akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, Yakub ini merujuk kepada bangsa Israel. Inilah rencana Tuhan ya untuk masa depan Israel. Tuhan belum lagi habis kerja dan karyanya dengan bangsa Israel. Ya. Dan ditambah lagi kata-kata ini dalam ayat 27 sekarang ini ya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Amin. Nah, ini adalah janji perjanjian baru, the new covenant. Ya, yang dimaksudkan dalam ayat 27 ini. Dalam perjanjian baru, yaitu the new covenant, ya, keselamatan bukan lagi bergantung kepada apa yang bangsa Israel dapat lakukan, yaitu dengan mengikut hukum Taurat, tetapi dengan apa yang Yesus lakukan. Yaitu Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku, ya, siapa? Aku menghapuskan dosa mereka. Amin. Tuhan ya, disinilah pengajaran yang sangat penting tentang keselamatan dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai akhir. Hinggalah Yesus datang kembali. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Haleluya. Ya, maka Tuhan akan terus bekerja dan tidak akan melupakan bangsa Israel yang dipilihnya. Nah, itulah sebabnya ayat 28 mengatakan mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nah, ayat ini mengatakan mereka adalah seteru. Mereka yang dimaksudkan ini adalah bangsa Yahudi. Mereka adalah seteru atau musuh Allah dalam maksud mereka tidak percaya Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi, sesiapa yang menolak Yesus adalah musuh Yesus. Dan kalau ikut sejarah, mereka lah yang membunuh dan menyalibkan Yesus. Nah, Paulus berkata, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Yaitu penolakan mereka menjadi pintu yang membuka jalan
bagi bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Nah, hal ini memang terjadi apabila kita lihat dalam Injil dan juga Kisah Para Rasul, apabila bangsa Yahudi menolak Yesus dan juga Rasul Paulus, Injil itu telah disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, walaupun bangsa Yahudi ini adalah seteru Allah, mereka juga adalah kekasih Allah. Kenapa? Oleh karena nenek moyang. Nah, ini adalah karena janji Allah yang Allah pegang dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga Musa dan Daud. Ya, Tuhan masih pegang janji dengan mereka. Walaupun bangsa Israel telah banyak kali berdosa dan tidak taat, Tuhan tidak boleh melupakan janjinya dengan Abraham, yaitu Tuhan akan memberkati keturunannya. Haleluya. Nah, itulah sebabnya ayat 29 mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Nah, lebih jelas lagi dalam Alkitab versi Bonyo, kerana kurnia dan panggilan Allah tidak akan ditarik kembali selama-lamanya. Wow, di sini adalah satu kenyataan yang sangat kuat, saudara, tentang janji Tuhan. Jika Tuhan telah memberikan janji, Dia pasti akan menggenapinya. Haleluya. Tuhan tidak akan membatalkannya. Ya, Tuhan tidak akan ubah pikiran. Nah, itulah maksudnya seperti ada ditulis juga dalam Bilangan 23 ayat 19, sekali lagi dari Alkitab versi Bonyo. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong, bukan anak manusia sehingga dia menyesal dan berubah pikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia lakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia laksanakannya? Haleluya. Maka apa yang Tuhan telah janjikan dengan nenek moyang bangsa Israel tidak akan terbatal. Tuhan akan tetap berpegang kepada janjinya untuk memberkati bangsa Israel. Maka kita boleh expect atau menjangkakan bahwa dari sisa Israel yang pertama akan datang suatu jumlah besar orang-orang Israel yang akan diselamatkan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat 30 sekarang. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Dalam dua ayat ini, 30 dan 31, ya Paulus kembali kepada apa yang telah ia katakan sebelum ini dalam ayat 22. Ini ya, ayat 22, sebenarnya ya tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kedua-duanya tidak taat. Kedua-duanya telah berdosa. Dan kedua-duanya memerlukan kemurahan Allah. Nah, baca sekali lagi ayat 30 dan 31 ini. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Lalu saudara, kedua-dua orang Yahudi dan bukan Yahudi sama, tidak taat dan berdosa. Itulah message seluruh surat Roma. Semua sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi perhatikan, walaupun bangsa bukan Yahudi tidak taat, Tuhan tetap tunjukkan kemurahan kepada bangsa bukan Yahudi. Amin. Kalau Tuhan dapat menunjukkan kemurahan kepada bangsa bukan Yahudi yang bukan umat pilihannya, terlebih lagi lah Tuhan pasti dapat tunjukkan kemurahannya kepada bangsa Yahudi. Maka hujah Paulus adalah ini.
Janganlah bandingkan diri dengan bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa mereka tidak taat, mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias. Kita sendiri pun suatu ketika tidak taat, tidak percaya, orang yang berdosa. Tapi kita telah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Haleluya. Maksudnya kita semua juga orang berdosa, tak kira Yahudi atau bukan Yahudi, tapi ada harapan untuk diselamatkan. Itulah sebabnya ayat seterusnya berkata demikian. Sebab Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Wow, luar biasa. Ayat ini sama dengan apa yang ditulis dalam Galatia bab 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh kerana iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, Paulus menggambarkan seorang yang berdosa itu seperti seorang yang dikurung dalam penjara. Dia dipenjarakan, ya, dikurung karena telah berbuat salah. Dan di sini kesalahannya adalah apa? Kesalahannya adalah ketidaktaatan. Dan yang mengurungkan dia adalah hukum-hukum Allah. Kenapa? Sebab dia telah melanggar hukum Allah. Dan di dalam kurungan mereka lah Tuhan mau menunjukkan kemurahannya, yaitu menyelamatkan mereka. Dan mereka dapat lakukan ini dengan iman yang percaya dalam Yesus Kristus. Itu saja. Iman. Tak kira sama ada orang itu Yahudi kah atau bukan Yahudi. Dengan iman, seseorang itu dapat diselamatkan. Haleluya. Nah, dengan ini tamatlah hujah Paulus dalam bab 9 hingga ke 11 tentang Israel. Tuhan tidak melupakan bangsa Israel. Masa depan bangsa Israel terjamin kerana Tuhan masih berpegang kepada janji perjanjian barunya, the new covenant, dan Tuhan akan menggenapi janjinya itu. Dan ini menantikan ya kemasukan suatu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, yaitu ayat 25. Dan apabila itu sudah terjadi, ketegaran hati Israel akan dihilangkan. Dan dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Ya, keselamatan kedua-dua bangsa Yahudi dan bukan Yahudi boleh terjadi. Ya, can happen. Yaitu adalah nyata. Hanya kerana kemurahan Allah. Saudara, satu pelajaran yang sangat penting yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah tentang keselamatan bangsa Israel. Yaitu sekiranya bangsa Israel dilupakan, ya, tak dapat diselamatkan, tidak ada masa depan untuk bangsa Israel, maka kita juga harus meragui keselamatan kita dalam Tuhan. Ya, sekiranya Tuhan boleh menolak bangsa Israel yang dipilihnya, maka Tuhan pun boleh menolak kita, bangsa yang tak terpilih. Karena Tuhan boleh memberikan keselamatan kepada kita, tetapi kalau Tuhan ubah fikiran, maka keselamatan kita pun tidak akan terjamin. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan ubah fikiran. Amin. Dari petikan hari ini dan juga tiga bab ini 9 hingga ke 11 kita lihat Tuhan tidak melupakan Israel. Walaupun Israel telah berkali-kali melawan Allah dengan ketidaktaatannya,
Ya, Tuhan tidak melupakan Israel, tidak menghapus bangsa Israel. Ya, karena Tuhan masih pegang kepada janji-janjinya dengan nenek moyang. Ya, begitu juga ingatlah ayat 29 ini, karena kurnia dan panggilan Allah tidak akan ditarik kembali selama-lamanya. Lalu, saudara, apabila Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Tuhan tidak akan tarik balik atau membatalkan janjinya. Lagipun, jikalau Tuhan ubah pikiran tentang keselamatan manusia, maka sangat sia-sialah pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Tidak, Tuhan tidak akan sia-siakan penderitaan dan pengorbanan Yesus anak tunggalnya. Dan karena itu kita boleh pasti keselamatan kita adalah lengkap, sempurna, dan terjamin untuk selama-lamanya. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan tetaplah hidup setia kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang telah menjamin keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak akan mengubah fikiran-Mu mengenai keselamatan kami. Engkau Allah yang setia. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia juga, supaya kami akan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikan kami hati yang lebih mengasihi Tuhan Yesus. Hati yang lebih mentaati perintah-Mu. Hati yang mau mencari Engkau dan menanti-nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, inilah yang hamba-Mu doakan. Supaya kami semua akan menjadi orang-orang percaya yang lebih sungguh-sungguh. Ya Tuhan, bimbinglah kami. Supaya kami akan tetap hidup dalam terang Yesus. Sekiranya kami terpesong, tolonglah bawa kami kembali ke jalan yang benar. Demi nama-Mu. Engkau Bapa yang tahu kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau akan bekerja menyempurnakan kami. Ya Bapa, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan bentuklah kami supaya kami akan dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih saudara untuk perhatian dan masa Anda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan Allah. Kiranya kita semakin kecil dan Allah semakin besar dalam hidup kita. Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.